Ta'ala atas segala nikmatnya. Di antara nikmat agung adalah berjumpa dengan bulan Ramadan dan kita bisa puasa Ramadan di siang hari, bisa salat tarawih di malam hari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal-amal ibadah kita semua, dan semoga kita dimudahkan untuk menyempurnakan ibadah-ibadah mulia di bulan yang mulia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ramadan bulan mulia, tapi Ramadan gak bisa memuliakan kita. Tapi yang memuliakan kita adalah amal-amal kita. Ramadan bulan suci, tapi Ramadan gak bisa mensucikan diri kita. Yang bisa mensucikan kita adalah amal-amal kita. Allah yang mensucikan kita melalui amal-amal kita. Sehingga masyarakat muslimin, datangnya Ramadan ini jangan dianggap biasa, tapi hendaknya kita sadari akan agungnya nikmat Ramadan, dan kita harus mengagungkan bulan Ramadan, memuliakan Ramadan dengan mensyukuri dan senang bahagia dengan Ramadan. Jangan dianggap beban, tapi bahagia, senang, luar biasa. Kalau kita lihat dalam kehidupan kita, ada orang-orang yang Ramadan kemarin masih bersama kita, ya. Tapi Ramadan ini ada sudah mendahului kita, tinggal mempertanggungjawabkan amalannya. Nah, kita alhamdulillah dipertemukan oleh Allah bulan Ramadan, maka perlu manfaat sebaik-baiknya. Seperti dari salaf dahulu, kalau Ramadan kurang 6 bulan sudah doa, minta bertemu Ramadan. Saat Ramadan datang mereka semangat, giat. Selesai Ramadan 6 bulan doa, minta diterima amalnya. Maka kita juga harus demikian. Yang paling penting Ramadan ini dari amal-amal yang ada, di samping amal-amal ibadah yang sudah biasa kita kerjakan seperti sholat 5 waktu, juga harus ditingkatkan kebaikan. Ada 6 amal yang kita perhatikan, kurang lebih. Saya sebutkan ya, ingat. Yang pertama, kita perbaiki puasa kita. Jangan sekedar lapar kaget, tapi bagaimana puasa ini benar-benar bermakna puasa, berpengaruh pada hatinya, berpengaruh pada perbuatannya, berpengaruh pada ucapannya. Makna puasa bagaimana sudah terwujud, sehingga kita tidak masuk dalam hadis man lam yada qaula zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun an yada ta'ama syaraba. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, perbuatan bodoh, maka Allah tidak butuh ketika dia meninggalkan makan dan minum. Berarti Ramadan ada yang susah, ada yang tidak. Nah, bagaimana supaya puasa kita maksimal? Didasari iman, hati sabar, ini harus. Kemudian dijaga sampai buka. Besoknya demikian seterusnya. Amal yang kedua yang perlu kita perhatikan sekarang adalah dia Ramadan sholat tarawih. Kadang-kadang awal Ramadan semangat. Biasanya masjid full gak kamot-kamotnya. Tapi kadang-kadang setelah berjalan 5 hari, 10 hari mulai maju satunya. Maksudnya apa? Berkurang sama iman.
Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang Ramadan ya, dasar iman dan mengharapkan pahala, diampuni dosanya. Dan kita banyak dosa, maka butuh sebab-sebab dihapusnya dosa kita. Di antaranya seperti puasa, di antaranya seperti sholat tarawih, di antaranya tobat, di antaranya istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tarawihnya diperbaiki. Bagaimana supaya maksimal, lebih khusyuk, maksimal, berusaha Ramadan ini sering baca Quran, terutama surat-surat yang biasa dipakai surat Al-Fatihah, tahu artinya. Biar ngefek dalam ibadah kita sehari-hari baca surat Al-Fatihah, masukkan arti. Surat-surat pendek sering diulang-ulang, dibaca saat biar paham akan arti, dipakai ibadah. Jadi amal yang kedua itu berarti adalah tarawih dijaga. Yang ketiga adalah doa. Doa ini dimasukkan oleh dalam Al-Quran di tengah-tengah ayat tentang puasa. Di tengah-tengah ayat tentang puasa menunjukkan apa? Doa itu tidak terpisahkan dari ibadah puasa. Artinya kalau kita puasa banyak doa ya, banyak doa. Terutama ketika di akhir-akhir menjelang berbuka, dalam keadaan lelah, dahaga, haus, menunjukkan jiwa ini merasa butuh kepada Allah, butuh pertolongan, mengakui akan kelemahannya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan doa yang layurat adalah doa usai, doanya orang yang berpuasa, doanya berpuasa. Maka jangan lupa doa. Dan doa sejatinya seorang muslim. Dan doa itu ibadah. Doa itu ibadah. Maka jangan lupa saat puasa disisipkan doa kebaikan dunia, kebaikan akhirat untuk diri kita, keluarga kita, kaum muslimin, negeri kita, negeri kaum muslimin, dan kebaikan. Ya. Orang-orang yang memiliki pengaruh baik didoakan supaya mendapatkan hidayah sehingga berpengaruh pada orang banyak. Didoakan orang dekat-dekat kita. Sebagai mereka yang kenal Islam senang, bagaimana supaya orang lain kenal Islam. Kita kenal sunnah tuntunan Nabi senang, bagaimana supaya orang lain kenal dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya doa. Jangan lupa doa keluarga dengan anak-anak dengan doa ini penting. Kadang ada orang ilmunya mungkin banyak, tapi efeknya kurang. Kadang ada orang awam, tapi efek pada keluarganya banyak. Nah mungkin rasa datanya adalah saya doa. Ini yang penting. Yang keempat yang perlu kita perhatikan ketika Ramadan adalah baca Al-Quran. Sering baca Al-Quran. Sampai dulu Imam Malik meliburkan kajian hadis karena fokus baca Al-Quran. Sampai dikatakan Imam Syafi'i selesai 2 kali setiap sehari semalam. Menunjukkan mereka menghidupkan hari-hari dengan baca Quran. Nah kita kadang perlu baca Quran mushaf biar dapat ibadah, membaca ibadah mata kita juga. Ya. Sering melihat yang baik, apalagi zaman ini banyak pemandangan tidak baik, maka perlu kita sering-sering baca Quran supaya kita melihat ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena di antara cara tobat itu, cara tobatnya dosa dengan perbuatannya sama. Artinya ketika dosa itu mata, ya saya lihat apa? Ayat-ayat Allah yang baca Quran. Kalau tidak lagi pegang Al-Quran, ya sudah. Sambil jalan, sepedahan, aktivitas, surat-surat yang baca itu dihafal. Di bulan kali ulang-ulang, ya. Apa surat Allah? Mesti terus Quran dihidupkan. Insya Allah semua akan hafal surat-surat Quran. Nah itu dihafal sebisanya. Pas dengan Al-Quran alhamdulillah dipegang. Kalau tidak, yang hafal dihafalkan.
Sehingga waktu kita diisi dengan ayat-ayat Al-Quran. Karena Ramadan adalah bulan dengan Al-Quran supaya kita baca Al-Quran. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus baca Al-Quran. Fayudah Al-Quran mengudara satu bersama Jibril alaihissalam. Ini yang berapa? Keempat. Yang kelima, di antara hal penting ketika Ramadan adalah menambah al-jud kedermawanan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana sampaikan sahabat Ibnu Abbas, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas, Rasulullah manusia paling dermawan dengan jiwanya, dermawan dengan petunjuknya, dengan ilmunya, bimbingannya, dermawan dengan posisinya di masyarakat, punya kedudukan, dimanfaatkan kebaikan manusia, memberikan manfaat bagi manusia, dan dermawan dengan harta. Semua itu masuk dalam makna al-jud kedermawanan. Maka al-jud kedermawanan ditingkatkan. Di antara juga masalah zakat. Kalau seorang memang sudah sampai nisab hartanya dan mencapai putaran setahun, maka dizakati. Jangan lupa. Umpama tahun kemarin bayarnya zakat bulan Ramadan, zakat mal. Maka Ramadan ini selama masih ada nisabnya, maka dia zakat. Dan zakat itu termasuk rukun Islam. Sebagai puasa masuk rukun Islam. Wajibnya bukan biasa tapi luar biasa. Maka jud sampai orang mengatakan apa? Zakat itu boleh diajukan. Umpama dengan wajibnya zakat itu bulan Sya'ban umpama. Apa? Bulan Syawal umpama. Itu boleh diajukan pada bulan Ramadan. Boleh. Nah, semangat biasanya Ramadan ya. Dan memang kebutuhan manusia di satu Ramadan seringkali lebih banyak. Sehingga bisa dikatakan apa? Ramadan ini perlu untuk membangkitkan seorang untuk menunaikan zakat. Banyak orang sadar akan zakat. Orang haji karena sadar, orang umroh karena sadar. Tapi zakat karena sadar. Pada zakat itu rukun di antara rukun Islam. Maka belum, jangan lupa zakat. Ya, zakat itu di antara bagian daripada kedermawanan. Ada yang wajib seperti zakat mal, kemudian zakat fitri di ujung malam hari raya atau sebelum berangkat hari raya. Kemudian ada amal-amal sunnah dan memberikan buka kepada orang berpuasa. Itu fadilahnya luar biasa. Ya. Begitu pula amal-amal yang lainnya. Dan untuk memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan, terutama bagi bapak-bapak adalah sering nonton di masjid. Ya. Kalau biasanya habis sholat pulang, coba habis sholat sunnah duduk sebentar, 10 menit saja bisa pulang. 10 menit ya, baru pulang. Nanti habis asar lagi, setelah sholat asar dikir duduk 10 menit baca Quran baru pulang. Itu insya Allah ya. Begitu pula sholat-sholat yang lainnya. Jadi luzumul masjid, menetap di masjid itu penting. Tapi lebih utama lagi kalau bisa iktikaf, terutama 10 hari terakhir. Kalau nggak bisa, ada hari-hari waktu tertentu yang perlu kita luzumul masjid, tetap di masjid. Bukan untuk cangkruk, bukan untuk apa? Untuk apa? Baca Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan amal-amal mulia di bulan mulia ini, dan semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma wafiqna bis-siyam wal qiyam iman wa ihtisaban waj'alna ya Allah minal muttaqin. Allahumma amin. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku kuliah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.